yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa Tuhan kita, karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan pada malam hari ini, hari Rabu di tanggal 20 September di tahun 2023, berjumpa kembali kita dalam acara Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta James Agustinus Alexander Mereka, Ketua Majelis Jemaat GPIB Lumajang, Jawa Timur. Kita akan kembali menghayati sabda kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkannya. Oleh karena itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, bukalah hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat melakukannya. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-41, yang firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh dapat membaca, mendengar, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh menapaki perjalanan hidup kita sampai dengan malam ini, ketika kita boleh menjalankan aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, kita harus mengimani dan meyakininya itu terjadi karena kebaikan Tuhan bagi kita. Banyak hal yang telah kita raih, banyak hal yang telah kita lakukan, atau juga masih ada hal-hal yang belum dapat kita selesaikan dan kita peroleh. Dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus senantiasa datang untuk tetap selalu mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudaraku, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup yang kita jalani, dalam kehidupan yang boleh kita lalui, maka kita harus mengimani bahwa perjalanan hidup kita ada bukan karena kemampuan kita, tapi perjalanan hidup kita ada karena kasih anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, di dalamnya lembaga Alkitab memberikan judul tentang roti hidup, yang mana roti hidup tidak lain adalah Allah dalam pribadi Yesus yang telah diutus ke dalam dunia, di mana sang roti hidup itulah yang senantiasa akan memberikan kehidupan atas orang-orang yang senantiasa mau menerima, atas orang-orang yang senantiasa mau mendengar, atas orang-orang yang tetap senantiasa ada dalam kesetiaan dan ketaatan hanya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi dan tentunya
tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika firman Tuhan berbicara tentang roti hidup, maka roti hidup itu tidak lain adalah pribadi Yesus yang telah datang ke dalam dunia, di mana sang pribadi itu sendiri datang ke dalam dunia dalam kehendak Allah untuk bagaimana ia boleh dapat memberikan kehidupan atas hidup manusia, atas mereka yang senantiasa mau mendengar, atas senantiasa mereka yang mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Karena firman Tuhan katakan Dia adalah sang roti hidup yang turun dari sorga untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kehendak Allah inilah yang senantiasa mendatangkan shalom dan damai sejahtera. Persekutuan umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hari dalam perjalanan hidup yang telah kita jalani, satu hari dalam perjalanan hidup yang telah kita lewati, maka perjalanan hidup inilah yang dimana kita harus sekali lagi mengimani dan meyakini ada karena sang roti hidup. Sang roti hidup itulah yang hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Sang roti hidup itulah yang senantiasa mau menuntun dan menyertai kita. Sang roti hidup itulah yang tetap selalu memberkati kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita selalu menaikkan rasa syukur hanya kepada-Nya. Untuk itu, dalam hidup sebagai orang beriman, kita harus mengimani bahwa cukup dengan sang roti hidup, maka kita akan diberikan kehidupan. Ketika kita mengukur kehidupan itu dengan materi, ketika kita mengukur kehidupan itu dengan harta, ketika kita mengukur kehidupan itu dengan kedudukan, maka itu hanya sifatlah sementara. Sebaliknya, ketika kita mengukur dan menyerahkan hidup kita kepada sang roti hidup, maka kita akan menikmati dan merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika sang roti hidup itu ada datang ke dalam dunia, maka tidak semua mau menerima kehadiran sang roti hidup itu di dalam dunia. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini pun mengatakan bagaimana sekelompok orang-orang Yahudi yang tidak menghendaki datangnya sang roti hidup itu. Mereka berupaya untuk mencekal, mereka berupaya untuk senantiasa menentang, bahkan mereka berupaya untuk meyakinkan orang lain agar tidak menerima sang roti hidup itu. Ya, jemaat yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita sekali lagi, atas orang-orang yang telah menerima sang roti hidup, biarlah kita tak hidup dalam pengharapan, dalam keyakinan hanya kepada Dia. Dengan mengimani dan meyakini, cukuplah sang roti hidup itu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita akan meninggalkan malam ini, maka kita pun akan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan-Nya, sambil berharap dalam iman percaya kita boleh dibangunkan esok pagi dengan tubuh dan kekuatan yang baru untuk melanjutkan hidup yang Dia berikan. Terpujilah Tuhan kekal kini selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Allah sang roti hidup yang telah hadir dalam pribadi Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, yang tetap senantiasa memberkati kami. Kesempatan yang indah boleh kami rasakan dan kami nikmati menjalani perjalanan hidup kami sampai dengan hari ini. Dan ketika kami akan mengakhiri dan menutup perjalanan hidup kami mau datang dalam penyerahan, dalam rasa syukur hanya kepada-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa Tuhan yang baik, ketika kami akan meninggalkan malam ini, ketika kami juga akan beristirahat, biarlah Tuhan boleh berikan waktu kami untuk beristirahat, dan besok dalam kehendak Tuhan kami boleh dibangunkan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, bila doa syukur dan permohonan kami. Amin. Selamat malam sahabat DBW yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat dari kota Lumajang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Menurut saya besar sekali fungsi daripada kegiatan ini. Kita berbicara tentang pelayanan di era digital, lalu di dalam kursus inilah atau di dalam acara inilah kita mendapatkan pemahaman tentang skala tantangan ke depan terkait pelayanan di era digital, lalu bagaimana kita memulainya dari skala-skala yang kecil, yang praktis-praktis. Nah, saya pikir kita bisa hadir di sini untuk mendapatkannya sehingga kita semakin terlengkapi untuk menjawab tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah konteks kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya. BNI melayani, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.